Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sasdianti, NIM 190110084 dari kelas 3 DPIAUD Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Baik, di sini saya langsung saja menjelaskan materinya. Yang pertama, pengertian pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik atau siswa kita melalui proses belajar mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang kedua yaitu tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, menumbuh kembangkan kemauan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Terus yang kedua yaitu mendorong, membimbing, dan membina kemauan dan kegemaran. Terus yang ketiga yaitu menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam perilaku peserta didik sehari-hari. Terus yang keempat yaitu memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang setinggi lebih seperti SD, SMP maupun SMA. Terus yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, pembelajaran holistik, membaca atau menulis dan memahami ataupun menghayati. Yang kedua yaitu metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Terus yang ketiga yaitu pembelajarannya aktif. Terus yang keempat yaitu dengan pendekatan bermain. Yang kelima yaitu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keenam, bertahap dan kontinu. Yang ketujuh, memberikan motivasi. Dan yang kedelapan, tidak memaksa. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dilaksanakan secara holistik ataupun menyeluruh. Tidak terpaku pada salah satu aspek saja. Cakupan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini adalah terlebih dahulu anak membaca dan mengenal huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Mengajak anak untuk menulis huruf-huruf Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu anak menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu Al-Quran sambil memahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Terus materi yang keempat yaitu kisah atau cerita yang ada dalam Al-Quran, seperti kisah para nabi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ceritanya, kisah-kisah dakwah para nabi dan kaumnya, dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Contohnya dalam kisah Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam, dan Nabi Harun alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan serta nabi dan rasul lainnya. Terus singkat-singkat saja videonya. Strategi pemahaman kandungan isi Al-Quran.
Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan, metode, atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa strategi atau metode yang dapat diterapkan untuk membuat anak memahami Al-Quran. Adalah yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita adalah menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, maupun makhluk lain. Baik tokoh nyata maupun rekaan. Tujuan metode bercerita yaitu yang pertama, mengenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Terus yang kedua yaitu mengenalkan nilai-nilai pesan moral yang ada dalam Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Yang keempat yaitu menanamkan semangat mempelajari Al-Quran. Yang kelima yaitu mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Terus yang terakhir yaitu menstimulasi sebagai aspek perkembangan. Terus yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi yaitu mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Sedangkan metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair dilagukan. Metode bernyanyi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdendang dengan menggunakan suara yang merdu, nada yang enak didengar, dan kata yang mudah dihafal. Pemahaman Al-Quran Memahami Al-Quran dengan metode lagu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, lagu terjemahan ayat atau surat dalam Al-Quran. Terus yang kedua yaitu lagu yang diformasikan dari pesan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Manfaat metode bernyanyi ada 6. Yang pertama, bernyanyi bersifat menyenangkan. Terus yang kedua yaitu bernyanyi dapat mengatasi kecemasan. Yang ketiga yaitu menyanyi dapat membantu daya ingat. Yang keempat, bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor anak. Yang ketiga, metode terjemahan dengan gerakan yang dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Terjemahan dengan gerakan biasanya hanya menggunakan anggota tubuh seperti tangan menyampaikan pesan. Seperti tangan yang menyampaikan pesan. Terus yang keempat yaitu metode bermain perang, yaitu menggunakan anak sebagai tokoh untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai anak juga, sehingga anak juga dapat mengambil setiap peran atau makna yang terkandung di dalam kisah tersebut. Terus materi yang selanjutnya yaitu lingkup materi pembelajaran bahasa Al-Quran ataupun huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah bertujuan agar anak dapat menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih dan mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Dari segi mazhab merupakan sifat huruf. Pengenalan huruf hijaiyah merupakan materi yang harus diperhatikan dan diajarkan dengan sebaiknya oleh guru. Pelafalan huruf yang tepat akan menjadi dasar yang baik bagi anak untuk pembelajaran pada tahap berikutnya. Oleh sebab itu, dalam pengenalan huruf hijaiyah ini
guru ditentukan benar-benar menguasai materi, karena apa yang dicontohkan oleh guru maka itu pula yang akan diikuti oleh anak atau siswa. Yang selanjutnya yaitu materi metode membaca Al-Quran, Al-Baghdadi dan Iqra. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, metode Al-Baghdadi adalah metode yang berasal dari kata Baghdad, Irak. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun, maksudnya suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan metode alif ba ta. Metode Al-Baghdadi adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja hurufnya. Metode Al-Baghdadi ini merupakan metode yang pertama kali muncul pada awal tahun 1930-an sebelum kemerdekaan. Buku dan metode Al-Baghdadi ini hanya terdiri dari 1 jilid saja dan biasa dikenal dengan sebutan Al-Quran Qiyal atau terutama praktis. Pembelajaran metode Al-Baghdadi ini dimulai dari pengajaran atau memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta sampai pada tahap pengembangan juz amma atau ayat-ayat pendek. Terus metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Metode Iqra ini adalah di dalam praktek menggunakan buku Iqra yang terdapat dari 6 jilid dan didapat dipergunakan untuk balita sampai pada manula. Tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaan membaca Al-Quran dengan fasih. Bacaan langsung tanpa dieja, artinya diperkenalkan nama-nama huruf dengan cara belajar siswa aktif yang lebih bersifat individual atau sendirian. Yang selanjutnya yaitu metode Qiraati dan Umi. Metode Qiraati adalah suatu metode yang dibaca Al-Quran yang berlangsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Terus metode Umi. Metode Umi adalah metode pembelajaran Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Metode belajar membaca Al-Quran bermain. Belajar Al-Quran dengan bermain menyusun huruf hijaiyah pada anak usia dini meliputi pelaksanaan pembelajaran Al-Quran, yaitu anak-anak berlomba dalam menyusun huruf hijaiyah. Lomba dilakukan per kelompok sebanyak 3 anak. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi pembelajaran Al-Quran melalui permainan menyusun huruf sesuai dengan indikator meliputi anak dapat mematuhi peraturan yang ada, senang bermain dengan teman, mengajak teman untuk bermain dengan belajar, terus menggabungkan 3-4 huruf hijaiyah, sedangkan hasil dari pembelajaran dengan permainan ini yaitu anak menjadi tidak bosan. Adanya variasi pembelajaran kemauan dalam membaca Al-Quran meningkat. Materi yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran menulis Al-Quran. Yang pertama ada 4. Yang pertama menembalkan huruf, yang kedua meniru huruf, yang ketiga mewarnai huruf, yang keempat membentuk huruf. Materi yang selanjutnya yaitu strategi menghafal Al-Quran. Yang pertama persiapan, yang kedua saya singkat aja, yang kedua
yang kedua konsentrasi, yang ketiga baca berlahan-lahan, terus yang keempat diulang-ulang. Materi yang terakhir yaitu karakteristik guru pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini. Yang pertama, fasih dalam penghafalan Al-Quran. Terus yang kedua, lancar dalam membaca Al-Quran sebagai tanda kaidah ilmu tajwid. Terus yang ketiga yaitu memiliki wawasan Al-Quran. Yang keempat, memiliki hafalan Al-Quran. Terus yang kelima yaitu menguasai metode dan pendekatan Al-Quran yang sesuai dengan anak usia dini. Yang keenam, mampu memotivasi siswa agar mau belajar Al-Quran. Terus yang terakhir yaitu mampu berkomunikasi dengan orang tua siswa. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.